Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun berada. Saat ini, Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Bapak Sahurianto Meronda, SP, MM, sedang melakukan penanaman tanaman kopi di lokasi kelompok tani Puncak Harapan, Nanga-Nanga, Kota Kendari. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan tanaman kopi sebagai basis agrowisata dan target komoditas ekspor. Untuk mencapai produksi yang tinggi, maka para petani melakukan pemeliharaan dan perawatan kopi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan tanaman kopi sejak ditanam, masuk umur 7 bulan, hingga tanaman mulai berbuah pada umur 11 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Laude Abdul Rajab Nadia, salah satu anggota KTH Puncak Harapan, Nanga-Nanga, Kota Kendari. Saat ini saya berada di kebun kopi saya, di Bukit Kahawaku, yang merupakan salah satu lahan di kawasan perhutanan sosial. Di lahan ini, saya fokus untuk menanam tanaman kopi. Karena sebagai anggota kelompok tani, saya mengoptimalkan fungsi-fungsi lahan di kawasan perhutanan sosial ini untuk menanam komoditas unggulan. Karena kopi adalah salah satu komoditas ekspor yang menjadi pilihan untuk dikembangkan di kawasan perhutanan sosial. Kemudian, sebagai anggota kelompok tani, saya selalu mengedukasi kawan-kawan semua, menggerakkan kawan-kawan di KTH Puncak Harapan untuk mengoptimalkan potensi lahan di kawasan perhutanan sosial ini. Karena saya memiliki latar belakang sebagai akademisi, dosen di Universitas Haloleo, dan juga sebagai pelaku usaha, sebagai owner kopi Kahawaku. Sehingga di kebun saya ini, saya fokus untuk menanam kopi untuk bahan baku produk kopi Kahawaku. Seperti di belakang saya ini adalah contoh tanaman kopi yang sudah berhasil saya tanam di Bukit Kahawaku di kawasan perhutanan sosial ini. Dan alhamdulillah tanaman kopi ini sudah tumbuh berkembang dengan baik, kurang lebih 2 tahun lebih, dan sudah beberapa kali panen. Dan sudah menjadi salah satu bahan baku produk kopi Kahawaku yang sudah disuplai di beberapa supermarket, di toko oleh-oleh, di Hypermart Lipo Plaza, di Hypermart Depar Kendari. Dan ini menjadi kesyukuran bagi saya sebagai anggota kelompok tani Puncak Harapan. Sahabat tani dimanapun berada, keberhasilan tanaman kopi di Bukit Kahawaku ini tidak terlepas dari pembinaan dan pendampingan lapangan dari Dinas Pertanian Kota Kendari. Menurut anggota kelompok tani Puncak Harapan, Bapak Dr. Laude Abdul Rajab Nadia, bahwa keberhasilan budidaya kopi dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor teknis dan faktor non-teknis. Faktor teknis, yaitu input teknologi budidaya kopi, dan faktor non-teknis mencakup pendampingan dan pembinaan lapangan dari Kadis Pertanian Kota Kendari, Kabitbun, staf dan penyuluh lapangan. Selanjutnya, begini penjelasan terkait perkembangan kopi di Bukit Kahawaku. Sahabat pecinta kopi, ketika saya melihat setiap tanaman yang ada di kebun saya ini dalam memperlihatkan perkembangan biji kopi yang sangat bagus. Ya.
mulai dari besar maupun keseragaman biji itu sangat bagus. Artinya kita bisa dapat panen dalam waktu 1 bulan. Ya. Jeda untuk panen itu tidak begitu lama. Ini semua terjadi karena dilakukan pemupukan dengan baik, pemeliharaan dengan baik. Seperti inilah kondisi perkembangan biji tanaman kopi di kebun saya ini. Begitu sangat padat, lebat buahnya. Ya. Mudah-mudahan ini sebentar saya akan lihat di tanaman lain sama seperti pokok tanaman ini. Kita bergeser, ya. Kita lihat, ternyata memang di pohon yang ini juga memiliki biji yang ukurannya seragam. Ya. Ada yang baru belajar, ada yang sudah beberapa kali panen. Kita lihat lagi bagaimana perkembangannya ini. Kita bergeser sedikit. Coba kita sorot dulu. Ya. Ternyata sama. Jadi kopi ini memiliki ukuran biji yang seragam besarnya. Ini artinya kita bisa panen secara serentak, sehingga dapat mensuplai bahan baku untuk kopi saya. Jadi saya punya usaha produk hilir dengan merek dagang Kahawaku. Kita bergeser, kita lihat. Ya. Ini sampai di puncak. Begitu luar biasa. Jadi tanaman kopi yang ada di kebun saya ini, semuanya ini sudah hampir seperti model payung, karena sudah dipangkas, ditata sedemikian rupa. Ya. Kalau saya lihat perkembangan bijinya ini sangat seragam. Ya. Mulai dari atas hingga ke bawah itu bijinya sangat seragam. Kita cek lagi ini. Sama ternyata bijinya ukurannya seragam. Kita sudah nikmat itu, senang juga kita. Bukan main, Pak. Kalau yang kritik kemarin katanya dari tanah mati. Artinya dengan dokumentasi ini dari dinas kalau bisa langsung dipublikasi. Iya. Pokoknya itu Di humasnya dinas pertanian. Sekali karena daerah di dingin. Facebook kita. Daerah dingin. Jadi saya rapat. Kenapa dia rapat? Karena kemiripan. Ini sampai dia bergantung di tanah. Dia pusing. Di mana di pohon kopi? Testimoni dulu Bapak. Apa bentuk ceritakan tadi itu kita punya Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sore hari ini saya bersyukur karena dikunjungi oleh Pak Kadis Pertanian Kota Kendari dan rombongan. Ini berkah bagi saya selaku petani kopi. 2 tahun lalu Pak Kadis Pertanian menanam di kebun ini. Dan alhamdulillah tadi kita sudah sama-sama menyaksikan Pak Kadis Pertanian melakukan panen perdana. Biji kopi ini begitu sangat luar biasa. Bukan hanya menjadi ceri, tapi sudah diolah menjadi bahan baku kopi Kahawaku. Ini kopi asli Sulawesi Tenggara yang akan mensupport para petani kopi di kawasan Nanga-Nanga ini. Alhamdulillah bersyukur dengan adanya bantuan Dinas Pertanian Kota Kendari, terutama bantuan bibit ini menjadi upaya yang sangat strategis bagi kami para petani kopi. Dan inilah yang menjadi masalah. Kenapa? Bibit itu mahal, Pak. Bibit mahal. Dan ini menjadi masalah. Ketika bibit mahal, petani tidak akan menanam kopi. Tapi dengan adanya bantuan program Dinas Pertanian Kota Kendari, maka ini akan menjadi berkah bagi kami petani kopi. Alhamdulillah hari ini
saya sebagai petani kopi merasa bersyukur membuktikan kepada pemerintah bahwa uang negara itu betul-betul saya optimalkan melalui bibit bantuan dinas pertanian dengan hasil seperti ini. Dengan merawat kopi, dengan kita bisa panen pada sore hari ini, berarti saya berkontribusi untuk menyelamatkan program-program pemerintah yang sangat produktif dan konstruktif. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan kita bisa didampingi oleh para penjulu, karena banyak kendala yang terjadi di lapangan terkait dengan proses pemeliharaan kopi. Kita kalau melihat biji seperti ini, kita merasa bangga, merasa hebat. Tapi tidak, untuk mendapatkan biji seperti ini melalui proses yang sangat panjang. Terutama ada fase yang sangat berat, adalah fase adanya hama. Dan ini menjadi kendala, karena kami tidak punya ilmu di situ. Oleh karena itu saya kira, dengan kunjungan Pak Kadis Pertanian bersama dengan penjulu dan Pak Kabid dan rombongan, itu akan bisa menyelesaikan solusi yang dihadapi oleh saya secara pribadi petani kopi dan kawan-kawan petani kopi di kawasan Nanga-Nanga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.